Selamat siang teman-teman sekalian. Saya Amin Leman beserta kawan baik saya Ibu Lili Wibisono, di mana kami bersama-sama dulu sekolah di SMA dan sampai sekarang masih menjalin hubungan yang sangat erat, baik dalam kerjaan sehari-hari maupun aktivitas sehari-hari. Hari ini adalah hari yang sangat khusus, di mana Bu Lili khusus terbang dari Jakarta untuk sharing pengalaman apa apa yang beliau pernah mengalami yang sudah cukup lama sebetulnya. Jadi, saya ingin membuka forum ini supaya kita lebih bebas untuk sharing ya, ilmu apa. Oke, saya mulai ya. Jadi pertama saya ingin tanya Bu Lili, dulu waktu, sempat terkena, illness ini, penyakit ini, apa yang Ibu rasakan? Waktu awal saya nggak percaya Mmm, bahwa saya mendapatkan penyakit itu. mhm, Lalu yang kedua ada perasaan juga saya menolak pasti. mmm, Kenapa kok saya, bukan orang lain? mmm, Apakah hidup saya tidak cukup baik mmm, sehingga saya terkena sakit ini? mmm, Tetapi melalui suatu pergumulan mmm, dengan Allah, mmm, akhirnya saya bisa menerima mmm, dan saya pasrah mmm, bahwa memang ini adalah suatu garis hidup saya, garis dalam perjalanan pesiarahan saya yang harus saya lalui. mmm, oke. Tadi saya ingin mengupas sedikit kata-kata yang baik ya, artinya pergumulan dengan Allah. Jadi pergumulan dengan Allah ini bisa kita aplikasikan di beberapa bidang. Untuk Bu Lili sendiri waktu itu apa yang terjadi kira-kira? Saya dalam pergumulan itu saya berdoa novena kepada Tuhan. Doa Mmm, novena adalah doa yang sama yang diucapkan berulang-ulang selama 9 hari. mmm, Dan tentu saja saya percaya sekali bahwa Allah akan berbicara melalui doa novena tersebut. oke. Dan yang saya dapatkan setelah saya 9 hari berturut-turut doa novena itu, saya merasakan suatu kepasrahan. Saya Mmm, bisa melepaskan semua kekhawatiran saya, bisa melepaskan semua mungkin kemarahan saya, mmm, kenapa saya mendapatkan sakit itu. mmm, Saya bisa melepaskan semua ketakutan saya, mmm, apa yang akan terjadi karena saya sakit yang berbahaya, mhm, itu yang saya dapatkan. mmm, Jadi pada sampai titik pasrah, ya sudah, semua milik Allah. Hidup saya milik Allah, sakit penyakit ini milik Allah, dan apapun yang terjadi juga milik Allah. mmm. Terima kasih atas, penjelasannya. Jadi kurun waktu tersebut kira-kira berapa lama? 3 bulan, 5 bulan, kurang lebih Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Selama 3 bulan itu apakah ada intervensi dari Western medicine? Ada. Ada ya? Memang saya memang juga berobat juga ke Western medicine. Mhm, terus Ya, ke dokter, ya. tapi lebih percaya pada faith-nya ya? Iya, jadi saya menggabungkan untuk, dokter memang follow up harus ke dokter, Harus, harus oke, harus. Tetapi untuk sampai ke tahap follow up itu, tentu saja saya percaya dengan faith saya, dengan iman ya, saya, ya, bahwa ya, ini memang adalah jalan dari Tuhan ya, supaya saya melakukan seperti itu. mhm. Jadi selama 3 bulan yang tadi dan pergumulan dengan ada Western medicine plus praying, itu yang lebih menonjol yang mana? Yang praying, Praying ya malahan? yes Oh, yes. oke, oke, oke. Nah, saat itu metode penyembuhannya itu apakah melalui 3 standar, prosedur di mana kita mulai dari operasi, dan yang kedua adalah, radiasi, yang terakhir kimo. Ya, Apakah melalui 3 prosedur itu? hanya satu, melalui operasi, Operasi kemudian lanjutannya tidak ada? tidak ada. Oke, tapi operasi diambil gitu ya? Ya, Ambil. Nah, sebelum diambil itu, apa perasaan Ibu dan setelah diambil apa perasaannya? sudah dalam tahap pasrah, sudah Mmm, dalam tahap berserah memang ini adalah yang terbaik, mhm, diambil adalah yang terbaik, mhm, mhm, karena sudah lewat dalam perjalanan untuk bisa menerima itu semua. mhm, mhm. Ini menarik sekali ya menurut saya, karena orang selalu menganggap kita punya, suatu penyakit, Ya, itu adalah kebalikan daripada blessing. yes Padahal ini disebut blessing. yes yes. Nah, ini yang perlu kita
cari lebih dalam lagi langsung dari Bu Lili. Artinya apa sih sebetulnya yang membuat saya itu yakin bahwa ini terbaik untuk saya? Karena melewat dalam pergumulan itu menjadikan saya itu, lebih paham, lebih merasakan tentang kehadiran Allah dalam diri saya. Kalau mungkin selama ini, ya seperti suatu rutinitas, kita berdoa pagi hari, kita berdoa malam hari, Hmm, kita berdoa siang hari, ya sudah, that's it. hmm, Tapi dengan melalui suatu pergumulan yang ada goal-nya, ada suatu penyakit yang membutuhkan jawaban, hmm, nah di situ Allah menjawab lewat itu. Manusia, kelemahan manusia kan seperti itu, Pak Amin. hmm, Kalau tidak melihat, tidak percaya. hmm, Justru di dalam perjalanan penyakit itu membuat saya percaya, hmm, karena saya melihat gitu. Ya hmm, karena saya manusia lemah, belum mungkin itu kelemahan manusia pada umumnya ya, tidak hmm, melihat, tidak percaya. hmm, hmm, hmm. Nah, mungkin bisa di-sharing juga dengan audience, kira-kira yang bersinar, yang terlihat tuh apa saat itu? Untuk sampai pada faith itu, Hmm, jawaban Tuhan itu tadi. Jadi misalnya dokter mengatakan setelah operasi dalam waktu dalam waktu 1 minggu, hmm, saya harus segera masuk ke radiasi. yes, Karena melihat, dari hasil biopsi pada yes, saat dioperasi, penyakit itu sudah menjalar, sudah masuk ke hmm, pembuluh darah. hmm, Jadi dalam waktu 1 minggu saya harus segera radiasi. hmm, Tapi saya bawa di dalam pergumulan itu tadi, di dalam doa novena. Setelah doa novena, saya membawa surat pengantar dokter hmm, ke tempat radiasi. hmm, Lalu di tempat radiasi mengatakan tempatnya full, hmm, baru bisa bulan depan. Saya masih mengatakan, bulan depan, jadi bagaimana? Saya harus dalam waktu 1 minggu ini saya melakukan. Ya, tapi tidak ada tempat. Itu sampai 2 kali. hmm, Saya masih masih bimbang, ini mungkin jawaban dari Allah, tapi saya masih bimbang. Lalu sekali lagi saya novena, hmm. dan sama jawabannya juga seperti Itu. itu. Jadi memang untuk menjalankan kemo, menjalankan radiasi itu jalannya nggak smooth, nggak lancar gitu. Hmm, Saya dengan penuh iman, saya percaya bahwa ini memang jawaban dari Allah untuk saya. hmm, ya, Supaya saya lebih percaya kepada Allah gitu, bahwa Dia yang menyembuhkan. oke, oke. Baik, jadi kemudian setelah 3 bulan itu Anda pasrah, ya antara 3, 5 bulan ya. Kemudian Anda, ditolong dalam Iya, tanda kutip oleh seorang romo, iya, yang memang punya keahlian iya, khusus untuk, memulihkan iya, kondisi iya, seperti ini. Mungkin iya, sedikit cerita tentang iya. Bapak ini? Jadi saya memang ditolong oleh seorang romo Hmm. sebelum operasi dan sesudah operasi. Hmm, Sebelum operasi dia mempersiapkan agar akar-akar dari penyakit itu mengering, hmm, oke, sehingga tidak ada kemungkinan untuk menjalar kemana-mana. hmm, Dan saya percaya itu. Setelah dia mengatakan, "Oke, kamu sudah aman untuk operasi," saya operasi. hmm. Setelah itu ketika dokter menyarankan saya untuk radiasi, ya Romo mengatakan, "Tidak usah, mungkin badanmu nggak akan kuat." Oh gitu. Ya, Oh, ke saya aja nanti saya bantu. Jadi hmm, saya kembali lagi ke Romo itu, lalu dia memang memulihkan saya sekitar setengah tahun. lama ya? Ya, Hmm, ya sudah setelah itu, sudah. Saya tidak minum obat 1 butir pun sampai saat ini, hmm, juga yang nggak ada pantangan makanan apapun, hmm. nggak ada. Baik, jadi boleh saya katakan penyembuhan yang ajaib ini ya, Ya memang, mukjizat yang ajaib betul. ini adalah integrasi dari 3 hal. Satu dari Western medicine, Ya, two is of course from your prayer to ya, your faith, the Catholic faith. Kemudian yang terakhir dari, pandangan apa ya, secara keseluruhan bahwa semua penyakit ini bisa kita sembuhkan. ya, Ya, dari 3 itu ya. Dari 3 itu kalau kita combine-kan, sebetulnya itu jawaban ada di kita sendiri. betul, Ya kan? betul. Tapi it takes time, butuh waktu Ya, untuk mengeluarkan jawaban itu. ya, Sedangkan banyak orang sakit minum obat, ya, maunya instan, instan, ya, instan. Apalagi orang yang mempunyai
kelebihan finansial, Iya, bahwa segala macam, "Wah, yo cari dokter yang paling top," misalkan iya, semacam itu kan iya, ya. Dia tidak memikirkan jaraknya, tempatnya di mana dan sebagainya. Sedangkan guru-guru kita yang hebat-hebat ini seperti tadi Pak Romo tadi, beliau diberi mukjizat sama Yang Maha Kuasa untuk iya, menyembuhkan segala macam penyakit. iya, Betul ya? iya, Nggak perlu kemo, nggak perlu radiasi. iya, 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 Yang jelas dia diberi kekuatan untuk iya, mengambil energi yang negatif. Ya, iya, betul ya? iya, betul. Oke, oke. Nah, kembali lagi yang tadi ya, saya sangat tertarik dengan anything that happens before your illness. Sesuatu yang telah terjadi sebelum Anda mengalami penyakit Iya. itu. Menurut Anda, apa akar penyebabnya? Kok bisa di titik itu? Gitu. Kebetulan kalau saya mungkin yang terbesar adalah gen, dari gen. DNA. Iya, DNA, oke. karena dari ayah saya, dari saudaranya ayah saya, Hmm, lalu dari sepupu, hmm. dari adik saya, itu banyak yang punya riwayat penyakit yang sama. Ya, ya, Iya, ya, ya. Jadi memang sudah gen iya, dan waktunya tumbuh saat itu. iya, Oke, betul. bukan karena kondisi, Bukan, bukan. bukan. Tiba-tiba aja Iya, dia muncul. iya, iya, Nah, pada saat dia tiba-tiba muncul, itu kan suatu kejadian yang mengejutkan. iya, Loh, kok saya gitu iya, ya? iya, Nah, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi number one? Mungkin ada berapa fase, saya nggak iya, tahu. Mungkin yang paling penting itu sebenarnya fase pertama. iya. Ya memang sudah jalannya, Mm, betul nggak? mm. Kira-kira gimana waktu itu? Waktu ketika mengetahui itu memang juga dorongan ya, dorongan orang di sekitar kita yang mungkin itu tadi karena ketidakpercayaan itu membuat terkesima. Orang kan kalau kesima itu tidak cepat untuk tanggap. Yes. Itu yang saya alami gitu. Tetapi yang menyadarkan saya anak saya, putra saya, lalu orang di sekeliling saya yang mengatakan, "You have to see the doctor. You have to go to the doctor." Jadi justru dorongan dari mereka yang membuat saya itu ya akhirnya ke dokter onkologi. Kalau dari saya sendiri jujur, ya mungkin karena terkesima itu tadi ya. Jadi seperti orang yang blank gitu loh. Masih mikir-mikir apa iya sih? Soalnya nggak merasakan apa-apa gitu. Iya, Apa iya. perlu sih? Beda dengan orang mungkin yang langsung merasakan sakit, tersayat, berdarah itu mau nggak mau ya sudah harus pergi ke dokter. Tapi kan kalau penyakit seperti itu memang tidak ada rasa apa-apa. Ketahuannya dari mana? Dari bentuk, ya dari benjolan itu sendiri yang membesar. Jadi pada waktu check up? Enggak juga sih. Ya, Sendiri yang sendiri ya. terus baru Iya, dicek, iya, oh iya. ternyata ini gitu Iya, ya. iya. Oke. Baik. Dan ini selesainya udah lama ya Ya, 13 tahun yang lalu. kejadiannya? Ya, Terus proses penyembuhannya berapa tahun? 1, 2 tahun, 3 tahun? kira-kira 2-3 tahun. 2, 3 tahun, berarti udah 10 tahun. Iya. Dan saat mendengar orang yang mengalami hal yang sama, ya tentu nggak bisa sama persis ya. Iya. Maksudnya penyakit ini, saran Ibu apa untuk orang ini? Saran saya sih ya itu tadi ya, betul-betul hening, kembali ke diri sendiri untuk menemukan jawabannya. Maksudnya kita mulai melihat diri kita sedalam-dalamnya gitu Pak Amin. Siapa saya, bagaimana hubungan saya dengan Allah, apa selama saya hidup di dunia ini apa yang sudah saya lakukan dan sebagainya. Dan lalu ya memang berusaha menerima, memang saya punya penyakit ini. Memang Allah mengizinkan saya berpenyakit seperti ini. Untuk tujuannya apa? Saya akan menjalani sebagai suatu proses. Karena tujuan itu baru akan terlihat ketika kita sudah berjalan dalam proses itu. Selama belum berjalan dalam proses itu, saya tidak bisa melihat di kejauhan itu ada apa. Tapi ketika saya berjalan menuju ke situ, saya baru lihat, oh seperti ini tujuannya. Ya. Jadi setelah selesai dan kemudian mungkin 1 tahun kemudian merasa sudah aman daripada gangguan-gangguan ini, apakah Ibu masih merasa mungkin bisa datang lagi? Mungkin tidak. Apakah ada perasaan seperti itu?
kira-kira hanya 1%, kayaknya saya suka lupa tuh kalau 1% iya, saja ya? iya. Iya, iya. Jadi dari tadi itu, kita kan lagi mikirkan saran-saran Ibu apa kalau seseorang mengalami kondisi yang sama ya, ada advice? Eee, memang diperlukan suatu masa, suatu waktu untuk berpikir kenapa saya yang kena dan sebagainya. Tetapi saran saya, mulailah masuk ke dalam diri sendiri. Melihat ke dalam diri sendiri, lalu mulai flashback mengenai kehidupan kita. Apa yang sudah saya lakukan selama ini. Hmm. Seperti itu. Dan lalu berbicara kepada Tuhan Allah. Apa maksud Tuhan mengizinkan penyakit ini terjadi pada diri saya? Ketika sudah sampai pada titik itu, dan saya percaya bahwa Allah itu akan menuntun kita menemukan jawaban, sehingga kita menerima. Yang paling penting adalah poinnya, kita menerima. Saya memang punya penyakit seperti itu. Itu poinnya. Kalau saya sudah menyadari bahwa saya memang sudah menerima penyakit itu, tahap kedua adalah lalu bagaimana saya akan apa? Ya. Baik, jadi dalam poin kedua itu setelah selesai dibantu oleh Pak Romo, apakah Anda melakukan tindakan-tindakan lainnya untuk make sure penyakit ini nggak kembali lagi? Tidak. Nggak, sama sekali. Ya, saya hanya setelah itu yang seperti tadi Pak Amin katakan, ya sebagai akibat dari itu semua perjalanan proses itu membuat saya menjadi semakin terbuka. Saya merasakan kehadiran Allah dalam diri saya dan membuat saya menjadi semakin terikat kepada Allah. Itu poinnya. Yaitu yang saya tekuni, yang saya ambil porsi terbesar dalam hidup saya setelah peristiwa itu. Karena ternyata saya tahu bersama dengan Allah, ternyata saya mendapatkan mujizat ini. Pasti Allah juga punya suatu maksud memperpanjang hidup saya. Kalau menurut medis, kan memang sudah hopeless, sudah sedikit kemungkinan bisa sembuh. Tapi pasti ada suatu rencana sehingga Allah itu memberikan saya kesempatan untuk lebih panjang umurnya. Seperti itu. Jadi mungkin gini ya, kalau saya boleh rangkum sedikit, bahwa kesempatan Anda untuk sharing faith Anda lebih dalam, lebih terbuka, lebih lancar, sebetulnya gara-gara ini. Yes. Sebelumnya who cares? Ya, itu Ya tadi yang saya katakan. Ya, kita berdoa pagi, kita berdoa malam, mungkin kita ke gereja, mungkin kita ke tempat ibadah. Ya. Just only that gitu. Sebagai suatu rutinitas. Ya. Tidak ada poin-poin yang membuat kita gelisah, membuat kita nggak bisa tidur, membuat kita membingungkan orang lain, kayak seperti itu ya. Jadi orang, makanya kadang kita itu pesan-pesan dari Allah atau guidance ya dari Allah itu tidak bisa kita bukukan, tidak bisa kita ceritakan secara gampang, tapi harus melalui suatu pengalaman pribadi. Betul. Dimana di sini Bu Lili telah sharing pengalaman pribadinya itu ternyata dahsyat. Ternyata nggak sesederhana orang yang memikirkan. Bahkan kalau saya boleh katakan tidak terpikirkan sebetulnya hal-hal semacam ini kan, karena tidak ada tertulis. Makanya kita mau membuat podcast ini untuk menarik orang-orang lain untuk sharing mujizatnya apa. Kita tidak berbicara satu mujizat, bisa satu, bisa dua. Betul. Oke. Sekarang saya tarik agak sedikit panjang lagi ya, Bu Lili. Bu Lili sendiri sudah keluarga, punya anak, punya cucu, ya kan. Dan kemudian tiba-tiba hati nurani Bu Lili tergugah oleh seorang yang tidak punya orang tua. Ya. Itu kira-kira tahun berapa? 21 tahun yang lalu. Sudah lama juga? Iya. Sebelum kejadian ini? Iya, sebelum. Sudah? Iya. Oh, saya, oke, karet. Jadi maksudnya memang sudah menolong orang ini, tapi belum full adopsi. Full adopsinya setelah ini atau sebelum? Full adopsi itu kira-kira 11 tahun yang lalu. Berarti setelah sembuh ya? Oke. Nah, apakah ada kaitannya dengan full adopsi itu? Sebetulnya waktu saya kena penyakit itu pun saya sedang dalam
suatu pekerjaan sebagai volunteer Ah, untuk mengelola sebuah panti asuhan dengan 80 anak. hmm, Pada saat dokter mengatakan saya harus radiasi dengan syarat, selama 1 tahun saya tidak boleh ketemu orang waduh. karena pasti lemah Ya. badannya. Sedangkan saya mengelola panti asuhan itu, saya sungguh-sungguh sudah merasakan anak-anak itu adalah anak saya sendiri. Setiap hari saya ke sana, setiap hari melihat mereka dan mengasuh mereka dan sebagainya. Jadi itu juga yang jadi bahan pertimbangan saya kalau saya diradiasi dan sebagainya, siapa yang mengurus mereka? Dan pada saat setelah dioperasi pun, sesudah dioperasi di rumah sakit pun, anak-anak datang menengok, anak-anak datang minta gendong. Jadi ya itu yang saya katakan ke Pak Amin, saya jadi sampai lupa kalau saya itu punya penyakit karena setelah operasi pun saya sibuk sekali mengurus anak-anak itu, jadi saya lupa. Ya. Mungkin kalau di dalam bahasa kerennya ya, dalam penyembuhan penyakit semacam ini, yang disebut penyakit fatal ya, Ya. itu our needs that other people need to us ya. Ya. Orang lain itu membutuhkan kita tuh dahsyat sekali. Yes. Sehingga dari fenomena itu Ya. kita lupa bahwa kita ini sakit. Ya. Iya kan? Ya. Jadi itu mungkin yang harus kita tonjolkan. Ya. Bahwa kalau we have other things that we have to worry about, Ya. then everything else is meaningless. Ya. Karena Betul. hidup kita itu lebih dibutuhkan oleh makhluk lain atau Betul. manusia lain. Betul. Betul ya? Betul. Jadi semacam distraksi yang positif. Betul. Nah, mungkin dari sini saya bisa membuat suatu konklusi bahwa penyakit yang kita derita ini sebetulnya atas apa ya? Atas ego kita sendiri. Itu saya baru mau mengatakan itu. Iya kan? Ya. Tolong diperjelas. Jadi memang saat seperti itu saya melepaskan keegoisan saya. Kalau saya egois, saya pasti mementingkan pengobatan-pengobatan itu. Tidak ketemu anak-anak juga nggak apa-apa. Pokoknya saya bisa hidup, pokoknya saya bisa sehat. Tetapi itu sekali tidak terpikirkan oleh saya. Saya melepaskan semua itu, saya justru mementingkan bagaimana merawat dan menghidupi anak-anak yatim piatu ini. Jadi mungkin bisa saya katakan bahwa kaitannya gini ya. Anak-anak yatim piatu ini kan mereka nggak mau jadi yatim piatu. Yes. Tiba-tiba dia jadi yatim piatu. Ya. Nah, karena ibu sebagai dewi penolongnya, bahwa saya telah ditolong oleh orang ini, dan mungkin loh ini suatu asumsi dari saya, bahwa Tuhan itu memberikan suatu mujizat, penyakit ini supaya Anda lebih sadar, bahwa Anda itu dibutuhkan. Tetap dibutuhkan dan lebih dibutuhkan ke depannya kan gitu ya. Jadi mungkin dari situ, dan jawaban itu yang tahu hanya kita sendiri atau teman-teman dekat, misalkan yang peka ya, yang peka ya. Makanya saya gemar melakukan podcast semacam ini untuk menggali apa sebetulnya yang terjadi. Ya kan? Karena kalau nggak kita gali, kita nggak tahu. Dan memang ya Allah itu baik dari mulai awal saya mengelola panti asuhan itu memang bukan milik saya. Yang mendirikan seorang Romo juga. Ide dari pendirian panti itu juga Romo tersebut. Saya hanya pelaksana. Tetapi memang Tuhan memang merahmati saya untuk betul-betul menjadi ibu bagi anak-anak itu. Dalam arti kata, saya betul-betul merawat, membesarkan mereka, mendampingi mereka, layaknya seperti anak-anak kandung saya sendiri. Jadi ya memang sudah melepaskan keegoan kita. Iya. Berarti memang mungkin seiring dengan irama Katolik. Di mana seorang ibu itu penting peranannya ya. Iya. Oke. Mungkin ada hal yang lain yang ingin ditambahkan? Sampai saat ini ya kalau bagi mungkin penderita yang sudah divonis untuk mendapatkan sakit itu, jangan pernah menyesali diri sendiri. Saya dosa apa? Saya salah apa? Dan judging dari orang itu selalu seperti itu. Oh, dia seperti itu sih, makanya mendapat penyakit seperti itu. Hidupnya nggak benar sih, makanya itu salah sama sekali. Jangan menghakimi seperti itu. Itu adalah kita terlalu kecil untuk tahu misteri Allah. Kenapa kita bisa sakit seperti itu? Kenapa bisa kita sembuh? Mengapa kita pun juga akhirnya akan kembali ke Tuhan? Itu
misteri Allah. Ya kita manusia memang terlalu kecil untuk itu. Jadi lebih baik diam saja, terutama kalau sudah sakit seperti itu, lebih baik diam, berdoa, dan itu tadi, kembali ke Allah. Jadi suatu jalan untuk kembali ke Allah. Ya. Bahwa Ya. Allah itu maha kuasa gitu Ya. Baik. Jadi memang mungkin dari sini saya juga bisa tarik suatu kesimpulan bahwa setiap manusia yang menganggap dirinya sudah menjadi anak Allah sebetulnya masih jauh dari sempurna. Sangat. Ya, sangat dari sempurna. Ya, sangat. Apalagi kalau secara finansial, Ya. dia dikelilingi oleh Ya. para pendukung, support segala macam. Seolah-olah saya ini hebat gitu loh. Padahal endingnya kalau kita tidak mengalami kedamaian hati, akhirnya kita akan mengalami sesuatu, begitu ya. Betul. Ya. Jadi baik. Terima kasih Bu Lili atas sharingnya ini. Jadi kedepannya saya suka tadi bahwa kita tidak boleh sembarang judging, menghakimi. Artinya menghakimi itu gini, ada orang kecelakaan, ngebut pasti jatuh. Padahal belum tentu, ya kan? Tapi kan orang bilang ngebut ini, motong ini, langsung dijudge. Itu merupakan suatu budaya. Ya, culture Indonesia itu selalu vonicing. Orang ini salah, orang ini benar, orang ini just black and white. Tapi di balik itu dia nggak mau tahu. Anyway, dia nggak ada hubungannya sama dia. Cuma dengan perasaan judging itu, orang yang dijudge merasa kecil. Betul. Ya kan, orang kalau nggak punya jiwa yang besar, dia merasa, oh saya ini yang salah, saya ini. Padahal nggak ada hubungannya sama itu. Makanya seringkali orang yang didiagnos kena kanker tertentu, kanker secara umum, itu dokternya bilang, ini mungkin random. Dia nggak berani bilang gini gara-gara ini, nggak boleh. Nggak boleh. Dia secara etis atau secara pendidikan dia harus bilang ini mungkin random. Mungkin saja seperti Ibu tadi katakan, saya punya DNA. That is very true. DNA itu pasti turun. Iya kan? Nggak mungkin kita nggak ada DNA itu dia nggak turun. Dia pasti turun. Turunnya kapan kan gitu. Dan ini turunnya di sini dan udah terbukti ada beberapa kasus yang memang berkaitan dengan itu. Jadi di sini mungkin Bu Lili bisa dikatakan sebagai juru damai dari keluarga bahwa faith itu real. Faith itu real, jangan dibuat main-main. Faith itu real, and if you follow that faith, you will be successful in your life in serving the Lord. Iya kan? Nah, makanya orang kalau dia sombong, I'm serving the Lord, I'm doing this, I'm buying this, I donated this much money. Itu hanya di luar aja, tapi di dalam hatimu adakah kedamaian? Ya kan, itu kan ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya konklusi kita perbincangan ini. Terima kasih Bu Lili atas masukannya, dan kedepannya nanti saya juga akan cerita di episode yang lain, baik itu dengan calon-calon podcast kita, pembicara podcast kita, dan itu bisa juga saya sendiri. Dan sampai di sini dulu. Aloha, selamat siang.